Penyampaian sosialisasi reformasi birokrasi kepada pegawai yang ditugaskan, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Astri. Mohon izin, apakah slide-nya sudah tampil di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Mas Fahmi. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Kepala Balai Besar POM di Surabaya, yang saya hormati Bapak Ibu para peserta ALPMEL pada hari Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023, mohon maaf. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit berbagi kepada Bapak Ibu sekalian sedikit topik mengenai penguatan nilai integritas. Sebagai pendahuluan, mari kita simak bersama apakah makna dari integritas. Integritas berasal dari kata integer yang berarti utuh dan lengkap. Sedangkan definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah suatu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Jadi kesimpulannya, makna dari integritas ini konotasinya positif ya, Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang positif, sesuatu yang baik biasanya itu yang dicari atau yang dipilih. Jadi kalau misalnya kita bisa analogikan pada saat kita ingin membeli suatu barang, maka kita ingat kata BPOM kan ingat cek klik ya Bapak Ibu. Biasanya kita akan memilih barang dengan kualitas dan kemasan yang bagus ya. Jadi kita cari barang yang berintegritas dengan kemasan yang bagus, yang segelnya utuh, itulah barang yang akan kita cari atau yang kita beli. Kemudian bagaimana kita bisa memahami atau mengetahui bahwa suatu sistem dalam suatu organisasi itu ada suatu integritas. Paling tidak ada 3 ciri-ciri yang ada bila kita mengetahui adanya integritas, yaitu yang pertama memenuhi komitmen, yang kedua menunjukkan kejujuran, dan yang ketiga mengejarkan sesuatu dengan penuh konsisten. Dan alhamdulillah Bapak Ibu bahwa organisasi kita, Badan POM dan UPT kita, Balai Besar POM di Surabaya, dilengkapi atau dibekali dengan sarana atau media untuk memperkuat nilai integritas. Salah satunya adalah yang saat ini kita lakukan, yaitu adanya apel manis maupun apel nasional Badan POM setiap hari Senin. Mengapa disebut media untuk memperkuat nilai integritas? Karena pada setiap apel manis kita mendapatkan arahan dari pimpinan dan kita mendapatkan berita atau info terkini dan kita mendapatkan bimbingan untuk menjalankan aktivitas kita. Kemudian ada lagi juga kita dibekali dengan salah satu inovasi dari APIP kita, yaitu Inspektorat, adanya aplikasi Sang Integritas, di mana ada dari aplikasi Sang Integritas kita mendapatkan bantuan untuk penanganan gratifikasi, benturan kepentingan maupun whistleblowing system. Dan yang ketiga, salah satu media untuk memperkuat nilai integritas adalah pada surat tugas kita, Bapak Ibu sekalian. Di mana kalau kita lihat di surat tugas kita di bagian paling bawah dari footnote surat tugas kita, di situ ada link tentang survei integritas petugas dan juga ada survei kepuasan masyarakat Balai Besar POM di Surabaya. Jadi sarana di mana tempat kita bertugas maupun para pemangku kepentingan yang bekerja sama dengan kita pada saat kita bertugas bisa ikut memberikan penilaian terhadap integritas kita. Dan di situ juga terdapat semacam reminder bahwa berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 9 tahun 2021 tentang pelaporan gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa petugas tidak menerima bingkisan atau hadiah dalam bentuk apapun. Ini reminder bagi kita semua. Nah, ada pertanyaan, mengapa kita harus memperkuat nilai integritas? Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa organisasi kita ini bukanlah suatu badan usaha yang berorientasi untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Dan kita juga bukan suatu perusahaan yang memiliki banyak kompetitor dalam menjalankan usahanya. Tapi mengapa kita dituntut harus memperkuat nilai integritas? Kita dituntut juga harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Mungkin pertanyaan ini teringat juga bahwa sudah pernah disampaikan pada saat beberapa bulan yang lalu kita mengikuti training capacity building ya Bapak Ibu.
Pada saat itu training dari Happy Service Mbak Mayang pernah menyampaikan juga pertanyaan seperti ini, mengapa kita harus menyelenggarakan suatu organisasi yang pelayanan publik yang prima kepada masyarakat? Jawabannya adalah karena kebaikan yang akan kita lakukan itu adalah kebaikan bagi kita sendiri. Jadi sesuatu yang baik itu insya Allah akan kembali pada kita juga sesuatu yang baik pula. Mohon izin untuk mengutip beberapa firman Allah dalam ayat suci Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 7, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan firman Allah yang lainnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, kemudian Quran Surat Al-An'am pada ayat 132, dan Quran Az-Zalzalah ayat 7-8, di mana di sini kesimpulannya adalah apapun yang kita lakukan, pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Beberapa saat yang lalu pada apel di penghujung tahun 2022 kita sudah diarahkan untuk bercermin introspeksi diri sendiri, bagaimana apa kinerja kita pada tahun 2022 seperti apa. Jika ada kekurangan mari kita perbaiki sehingga di tahun 2023 kita bisa melaksanakan kinerja yang lebih baik, bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.